Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqulu Rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzilih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita tidak ada hentinya. Kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kebaikan, taufik, hidayah, inayah, istita'ah, kemampuan yang Allah berikan sehingga kita di pagi yang penuh keberkahan ini bisa menunaikan kembali satu faridah Allah salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian memperdalami agama kita, kembali bertafaqquh fiddin yang merupakan indikator terbesar, isyarat terbesar dari Allah kalau Allah sedang mencintai dan menginginkan kebaikan untuk kita. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Hamba itu kalau sudah dicintai oleh Allah dan Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memberikan dia kesempatan bertafaqquh fiddin, memperdalami agamanya. Kaum muslimin yang berbahagia, pembahasan kita masih kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Dan sebelumnya saya akan mengulangi kembali hadis Imam Muslim ketika seorang hamba membaca dalam solatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah berfirman kepada para malaikat di sisinya, Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Kita mengulangi kembali mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Allah mengatakan kepada para malaikat di sisinya, Asna alayya abdi, hambaku mengulangi pujiannya kepadaku. Kita pernah mengatakan ini secara kuantitas jumlah. Kemudian kita melanjutkan dalam salat kita Maliki Yaumiddin. Allah mengatakan kepada para malaikat di sisinya, Majjadani abdi, dia menambah dan mengulangi pujiannya kepadaku. Ketika kita sampai di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan ini antaraku dan antara hambaku. Iyyaka na'budu itu untukku, iyyaka nasta'in ini untuk hambaku. Kemudian kelanjutan ketiga ayat selanjutnya, itu semua untuk hamba. Allah mengatakan wali abdi ma sa'al, apa yang dia minta aku berikan, apa yang dia minta aku berikan, apa yang dia minta aku berikan. Kaum muslimin yang berbahagia, kita pagi ini bersama ayat yang merupakan sirrul Quran, kata Imam Ibnu Katsir. Kalau Al-Quran itu rahasianya Al-Fatihah, sirrul Quran Al-Fatihah, artinya sirrul Fatihah itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasia dari Al-Fatihah itu terdapat pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu dan hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya Engkau tempat kami memohon pertolongan, isti'anah. Kita jamaah rahimani wa rahimakumullah diciptakan hanya untuk dua perkara kalau kita buka Al-Quran kembali.
Pertama, Allah menciptakan kita liya'lamu annahu la ilaha illahu. Kita diciptakan supaya kita tahu tidak ada Tuhan yang berhak, yang patut dan pantas untuk disembah kecuali Allah. Itu tujuan penciptaan kita pertama. Tujuan penciptaan kita yang kedua, Allah mengatakan dalam surat Al-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ini kaum muslimin yang berbahagia, kita diciptakan yang pertama untuk ma'rifatullah, kenali Allah, untuk mengetahui tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang zatnya Allah, tentang nama-nama Allah yang husna. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Yang kedua, Allah ciptakan kita supaya kita memperuntukkan ibadah itu hanya untuk Allah. Jadi kalau kita lihat, dua alasan penciptaan ini terdapat dalam ayat ke-1 sampai ayat ke-4 Al-Fatihah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kita berkenalan ma'rifatullah, Ar-Rahmanir Rahim, berkenalan dengan sifat Allah, Maliki Yaumiddin, berkenalan dengan sifat mulkiyah Allah, kemudian baru iyyaka na'bud, hanya Engkau yang kami sembah. Di sini terdapat rahasia Al-Quran, al-ibadah dan al-istita'ah. Jadi ada sebagian para ulama, Imam Ibn Sirin, Imam Al-Auza'i, dan banyak sekali para imam, para ahli hadis yang membagi ketauhidan itu menjadi dua bentuk tauhid. Tauhid yang pertama itu tauhid al-ilmi wal ma'rifah. Tauhid yang kedua itu tauhid al-qasd wal ibadah. Jadi ada tauhid keilmuan, itu 1 sampai 3 ayat Al-Fatihah. Ada tauhid al-qasd, itu tujuan dari keilmuan kita tentang Allah, al-ibadah. Dua bentuk tauhid. Ada yang membagi 3 bentuk dengan pembagian lebih sedikit, lebih rinci. Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya Allah, tindakan Allah. Pencipta hanya satu, pemberi rezeki hanya satu, segalanya hanya satu. Kemudian mentauhidkan Allah dalam ibadah, uluhiyahnya Allah, yang patut dan hanya pantas kita sembah itu satu, Allah. Yang hanya pantas kita peruntukkan semua amal ibadah kita kepada satu, Allah. Kemudian tauhid tentang asma dan sifat Allah. Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah, dan Allah itu maha pendengar, dan Allah itu maha melihat. Artinya kita punya penglihatan, kita punya pendengaran, tapi pendengaran dan penglihatan kita jangan disamakan dengan pendengaran dan penglihatan Allah. Jadi kalau kita kembali ke pandangan Imam Auza'i, artinya tauhid asma dan sifat dan tauhid rububiyah ini masuk ke dalam kategori tauhid pertama, tauhid al-ilmi wal ma'rifah. Tauhid al-uluhiyah, ibadah, itu masuk ke dalam kategori tauhid yang kedua, al-qasd. Bid'ah tidak? Tidak bid'ah. Ini cuma bentuk mempermudah keilmuan. Sama seperti saya belajar ilmu bahasa Arab misalnya, dan Anda belajar ilmu umum misalnya. Dalam ilmu bahasa Arab, kalimat terbagi 3, isim, fi'il, harf. Ada kata benda, ada kata kerja, dan ada kata sambung. Ini tidak bisa kita bid'ahkan, karena ini perkembangan keilmuan supaya kita lebih mudah memahami. Hakikatnya yang perlu kita tahu, hakikatnya. Jangan terjerumus ke dalam alfaz dan istilah, tapi pertanyakan hakikatnya itu apa. Mengesahkan Allah dalam nama Allah, bagaimana kita mengatakan itu bid'ah? Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, mana mungkin ini salah. Mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak mungkin itu salah.
Dan ini sebenarnya konteks Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin memunculkan sifat kecintaan kita terhadap Allah. Tidak ada alasan yang lebih besar kenapa kita mencintai Allah dibandingkan alasan Allah itu yang menciptakan kita. Alasan apa lagi yang kita cari? Karena Allah menciptakan saya, maka saya harus mencintai Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, diberikan raja, harapan. Mengharap jangan kepada selain Allah, mengharap hanya kepada Allah. Ini memang secara teori gampang, Pak. Ketika pulang ke rumah, tiba-tiba kita mengharap masa depan kita kepada anak. Maliki yaumiddin, al-khauf, takut. Harus takut. Wala yakhafun wa khafuni wala takhafun. Jangan kalian takut kepada selainku, jangan mereka takut kepada selainku. Yang patut mereka takut hanya kepadaku, kata Allah. Takut. Ini secara teori. Tapi nanti ketika kita pulang ke rumah, ada yang melihat anaknya yang masih kecil, kemudian muncul ketakutan, saya akan mati, istri saya akan mati, anak saya yatim piatu, siapa yang memberi rezeki, siapa ini, siapa itu. Anda takut bukan pada tempatnya, takut kepada masa depan, takut kepada masa depan anak. Padahal Allah menjanjikan, ini khutbah kita yang kemarin, kisah Khidir dan Musa alaihi salam. Satu cuplikan kisahnya itu Khidir membangun satu tembok yang sudah roboh. Tadi dibacakan surat Al-Kahfi. Sudah roboh, ditegakkan oleh Khidir. Musa mengatakan mereka tidak memberikan kita makan. Kenapa kita bantu mereka? Khidir mengatakan kepada Musa, فَإِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعْ مَعِيَ صَبْرًا. Engkau tidak sanggup bersabar denganku. Ketika sudah selesai perjalanan mereka, Khidir mengatakan kepada Musa, dinding rumah yang kita bangun itu di bawahnya ada perbendaharaan harta yang disimpan oleh orang tua si anak yatim tersebut. Sebabnya apa? Wa kana abu awabawahu salihan. Orang tua anak yatim itu dalam kondisi saleh. Ini yang harus kita jaga sebenarnya. Kita saleh, istri kita salihah, jaminan mustakbal masa depan anak kita itu di tangan Allah. Allah jaga. Fattaqullah, cuma cukup kita bertakwa kepada Allah. Ini takut. Kalau betul-betul kita implementasikan pengamalannya sempurna, baru kita beranjak ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tiga tadi kata, tiga tidak terpenuhi, jangan melangkah dulu kepada iyyaka na'budu. Cinta sempurna hanya kepada Allah. Kita hari ini meletakkan cinta bukan pada tempatnya, bahkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Raja harapan sempurna hanya kepada Allah. Takut, kesempurnaan ketakutan kita hanya kepada Allah. Tiga ini dinamakan oleh para ulama dengan arkanul al-ibadah, rukun ibadah. Rukun ibadah. Rukun ibadah tiga: cinta, harapan, dan takut. Artinya ibadah tidak terbentuk seperti salat, rukunnya itu berdiri. Salat tidak terbentuk kecuali dengan berdiri. Ibadah tidak terbentuk kecuali dengan cinta, harapan, dan takut. Kalau ini sudah sempurna, kita melangkah ke rahasia Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau, bukan kami menyembahmu, tapi hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau. Beda artinya kami menyembahmu dan hanya Engkau yang kami sembah. Jadi maaf cakap bapak-bapak, kalau punya istri dua pulang ke rumah, bapak ini bilang ke istrinya, saya mencintaimu,
Padahal dia mencintaimu dan mencintai yang lain. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda mengatakan hanya engkau yang aku cintai dan tiba-tiba Anda punya istri kedua, itu tidak boleh. Anda berdusta. Kalau saya mencintaimu, bisa jadi saya mencintaimu, mencintai yang lain. Hanya engkau yang aku cintai, artinya istri yang satu lagi kalau Anda cintai, Anda berdusta. Kami menyembahmu, bukan itu yang Allah inginkan. Hanya engkau yang kami sembah. Iyyaka na'budu. Jadi imam di sini harus betul-betul jangan membaca tanpa tasydid. Iyyaka na'budu artinya cahaya matahari. Kami menyembah cahaya matahari. Kufur. Tasydid. Iyyaka na'budu. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah cahaya matahari. Jangan. Kami meminta pertolongan cahaya matahari. Kufur. Tasydid. Kita juga dalam salat demikian. Kalau tidak, kita tegakkan Al-Fatihah secara hurufnya. Setiap hurufnya kita tegakkan, artinya salat kita batil. Apapun mazhab Anda, salat Anda batil. Al-Fatihah tidak bisa kita tegakkan hurufnya. Apapun mazhab yang kita anut, salat kita batil. Apalagi mazhab Imam Syafi'i yang sangat keras dalam pembahasan ini. Iyyaka na'budu. Hanya engkau, bukan kami menyembahmu. Hanya engkau yang kami sembah. Jadi karena dalam prakteknya di lapangan, ada yang menyembah Allah, kemudian meminta kepada selain Allah. Ada yang menyembah Allah, tapi dia beristi'anah, meminta bantuan kepada selain Allah. Ada yang menyembah Tuhan seperti kaum kafir Quraisy, tapi mereka menjadikan berhala-berhala di sisi mereka sebagai perantara antara mereka dengan Tuhan. Wala yas'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau berbicara tentang tauhid, ma'rifah dan ilmi, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya di masanya itu lebih paham. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, kafir Quraisy akan mengatakan Allah. Itu tidak cukup untuk bertauhid. Wa idza qila lahum la ilaha illallah, tapi ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, fahum yastakbirun. Kalau dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong dan berpaling. Tapi kalau Anda bertanya siapa pencipta langit dan bumi, Allah. Datang tentara Abraha masuk kota Mekah. Masuk kota Mekah ingin menerangi Ka'bah. Siapa pemuka di sini? Datang kakeknya baginda Rasul, Abdul Muttalib. Abraha melihat Abdul Muttalib dengan penampilannya dan tampangnya Abdul Muttalib yang penuh kewibawaan. Beliau langsung turun dari tempat duduknya. Dengan penuh hormat dia mempersilahkan Abdul Muttalib masuk. Ketika masuk, beliau cuma mengatakan, engkau sudah mengambil hewan-hewan ternakku, kembalikan kembali. Tertawa Abraha. Tampangmu, kewibawaanmu, saya pikir engkau akan meminta supaya aku tidak memerangi Ka'bah, tapi yang engkau minta cuma hewan ternak. Enggak sejajar dengan tampang tadi. Wibawanya luar biasa, yang diminta cuma beberapa ekor kambing. Abu Talib mengatakan, wa hadhihi al-abal, unta-unta ini ana rabbuha. Aku pemiliknya, Rabbnya. Wa hadzal bait, sedangkan rumah ini yang akan kalian serang, fa innahu lahu rabbun yahmi, dan dia juga punya pemiliknya, Tuhannya yang akan menjaganya. Aku juga. Kaum kafir Quraisy percaya Allah. Yang tidak mereka percaya, memperuntukkan ibadah itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu yang bermasalah. Bukan di 3 ayat sebelumnya. Rabbul Alamin tidak ada masalah.
Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki. Ketika mereka kesusahan, mereka memanggil Allah, Allah. Tapi yang bermasalah bagi mereka itu iyyaka na'budu, memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah. Maka di sini rahasia Al-Fatihah sebenarnya. Sebenarnya Imam Ibn Qayyim, beliau mengarang satu kitab dengan 3 jilid yang sangat tebal, dan kitab itu menjelaskan pemaknaan iyyaka na'budu. Beliau namakan dengan Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tangga orang yang ingin menuju Allah, yang menjelaskan tentang posisi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana kita di iyyaka na'budu, di mana kita di iyyaka nasta'in. Derajat kita dalam ibadah seperti apa? Kita mengatakan na'budu, bukan a'budu. Padahal ketika sholat saya sendiri yang membacakan. Tapi saya mengatakan na'budu, kami sembah, bukan saya sembah. Karena menyembah Allah itu jangan sendiri-sendiri. Serigala itu mencari mangsa hewan ternak yang tersesat dengan sendirinya. Wa inna madhibu ta'kulul ghanamu syaridan. Kata baginda Rasul, serigala itu memakan kambing yang tersesat dari kawanannya. Na'bud. Dalam bentuk na'budu, nun di sini, saya hadir ke sini. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, manusia dalam kondisi merugi. Siapa kecuali alladzina amanu, yang beriman, wa amilu salihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haq. Ini harus kita pahami betul-betul, tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Apa artinya tawasaw? Saya menjelaskan secara bahasa, tawasaw itu artinya saya punya kelebihan, saya punya kekurangan. Bapak punya kelebihan, bapak punya kekurangan. Kelebihan saya tutupi kekurangan bapak, dan kelebihan bapak tutupi kekurangan saya. Itu tawasaw bil haq. Bukan saya sudah sempurna, saya menutupi kekurangan yang lain belum sempurna. Itu bukan tawasaw, tapi itu yusaf. Ini perbedaan tawasaw. Kalau ada yang mengatakan Anda ceramah ke sana ke sini, apa Anda sudah sempurna? Bukan. Ini tawasaw. Saya tutupi kekurangan Anda dan Anda tutupi kekurangan saya. Itu tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Iyyaka na'budu itu penting. Na'budu. Yang lain aja. Jangan selalu kita sibuk dengan hukum menjadikan kita keras. Ada yang bertanya kepada Imam Ghazali, wahai Imam, apa hukum orang meninggalkan sholat? Imam Ghazali mengatakan, ambil tangannya bawa ke masjid. Dibandingkan kita hari ini, mereka meninggalkan sholat, mereka fasik. Mazhab Imam Ahmad, mereka kafir. Ambil tangan, bawa ke masjid. Ambil tangannya, bawa ke masjid. Itu hukum orang meninggalkan sholat. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, iyyaka na'budu. Ini rahasia dari Al-Fatihah. Apa artinya ibadah? Definisinya sederhana. Ibadah itu dalam bahasa Arab, kata abadah memberikan dua pemaknaan, al-khudu' dan mahabbah. Patuh, tunduk, cinta, itu ibadah. Maka kalau kita di Arab, jalan yang beraspal itu dalam bahasa Arab at-tariq al-mu'abbad. Jadi kalau jalan beraspal, kita mengatakan dalam bahasa Arab itu jalan sedang beribadah. Kalau jalan tidak beraspal, banyak batunya, itu bukan jalan sedang beribadah.
Coba Anda bisa bayangkan dengan saya. Jalan beraspal itu jalan sedang beribadah. Jalan itu tunduk. Anda jalan sesuka hati bisa di atasnya karena dia tunduk dan patuh. Tapi kalau jalan bebatuan, di sebagian jalan bukan di tempat itu. Anda maunya ke sini, dia pelantingkan setirnya. Anda mau jalannya lurus, tiba-tiba ada batu besar dan Anda terseret ke samping, bisa jadi Anda pelanting dan lain sebagainya. Ini bukan jalan sedang beribadah. Kalau Anda bisa membayangkan dengan saya, ibadah itu seperti itu, sam'an wa ta'ah. Dengar, taati. Jangan banyak ngomong. Maka salah satu surat yang dibacakan tadi oleh Pak Imam, surat Al-Kahfi, menariknya surat itu dari sisi yang lain, itu surat Al-Quran yang paling banyak kata kerjanya. Paling banyak kata kerja. Kita mengatakan kemarin Al-Kahfi itu untuk membendung fitnah. Cara terbaik kita membendung fitnah, jangan banyak bicara tapi banyak bekerja. Kontribusinya yang diperhatikan. Kerja. Cara terbaik membendung fitnah. Iyyaka na'budu, ibadah, tunduk patuh. Dapat perintah amalkan, dapat larangan tinggalkan, itu ibadah. Jangan hari ini kita definisikan ibadah seperti definisi orang-orang sekuleris. Anda di masjid ibadah, di luar masjid itu dunia Anda. Pisahkan antara masjid Anda dengan dunia Anda. Anda berbisnis di luar masjid, artinya itu bukan ibadah. Lakukan sesuka hati, cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kita Islam agama rahmatan lil alamin yang komprehensif, sempurna, universal. Bukan demikian. Ibadah bagi kita itu tujuan Allah menciptakan kita, dan Allah mencintai ketika kita mengibadahinya. Ini arti dari wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya tanpa ibadah Allah tidak menciptakan kita. Kalau saya bertanya kenapa Allah ciptakan kita, untuk ibadah. Tanpa ibadah Allah tidak menciptakan kita. Saya buat satu pola kalimat lain. In tashtahid tanjah. Kalau engkau bersungguh-sungguh maka engkau akan berhasil. Itu satu pola kalimat seringkali dalam bahasa Arab. Syarat dan balasan terhadap syarat. Syaratnya sungguh-sungguh, balasannya berhasil. Tolong Bapak, tolong diperhatikan apa yang saya sampaikan, tolong betul-betul diperhatikan. Kalau Anda bersungguh-sungguh, Anda berhasil. Ini yang mana lebih dahulu, bersungguh-sungguh atau berhasilnya? Yang pertama apa? Bersungguh-sungguh. Selanjutnya, hasilnya berhasil. Semuanya seperti itu. Bersungguh-sungguh dulu baru berhasil. Syaratnya sungguh-sungguh, balasannya berhasil. Apa seperti itu? Sebenarnya bukan seperti itu. Bersungguh-sungguh dulu, berhasil dulu, baru kita bersungguh-sungguh, kemudian kita baru berhasil. Orang yang bersungguh-sungguh, ketika kita tanyakan kenapa engkau bersungguh-sungguh, rupanya pendorongnya itu keberhasilan. Ini harus kita pahami. Kenapa Anda bersungguh-sungguh? Pendorongnya karena keinginan untuk berhasil. Saya bersungguh-sungguh. Keberhasilan yang tadi masih di kepalanya, sekarang keberhasilannya jadi sebuah realita, terbukti. Jadi orang tidak akan bersungguh-sungguh tanpa ada nilai keberhasilan yang dibawa di kepalanya. Itu harus betul-betul kita pahami. Kalau sudah paham ini, kita kembali ke ayat. Ini insya Allah jelas Pak ya? Pendorongnya itu keberhasilan. Pendorong keberhasilan.
Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah ciptakan, hasilnya mereka mengibadahi. Untuk apa Allah ciptakan? Ada keinginan, iradah dari Allah supaya mereka mengibadahi. Ini iradah Allah supaya kita beribadah lebih dahulu sebelum Allah menciptakan kita. Coba kita pahami betul-betul, ini poin paling penting dalam ibadah. Allah mampu dan qadir, bisa memaksakan kita supaya semuanya kita taat dan semuanya kita satu umat yang tidak berselisih, umat yang taat, tidak ada kafirnya, tidak ada fasiknya, tidak ada musyriknya. Bisa tidak Allah? Bisa. Law syaa Allah ja'alakum ummatan wahidah, kalau Allah kehendaki kalian dijadikan satu umat. Semuanya taat, salat subuhnya seluruh kaum muslimin hadir, pulang dari salat subuh mereka tidak berbuat sedikit pun kemaksiatan. Allah paksakan kita untuk ibadah. Mampu tidak Allah? Mampu. Bisa. Kudrah Allah lebih sempurna dari segalanya. Tapi kenapa Allah tidak menginginkan demikian? Padahal Allah ingin kita itu mengibadahinya. Ibadah yang sempurna itu bukan karena dipaksakan. Ibadah sempurna itu lahir dari ikhtiar, pilihan hamba, kecintaan yang dimiliki oleh hamba kepada Tuhannya. Itu yang Allah inginkan. Jadi kalau hari ini kita salat dalam kondisi terpaksa, kita salat dalam kondisi tidak ada unsur cinta, itu bukan salat yang Allah tunggu dari kita, bukan salat yang Allah harapkan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rahasianya iyyaka na'budu, menghilangkan kita dari penyakit riya, penyakit syirik, berbagai macam jenis syirik besar, syirik kecil, riya, sum'ah. Salat tadi malam, hari ini penuh grup-grup WA kita jelaskan kalau kita sudah salat malam. Cara riyanya ada yang keselubung, kata baginda Rasul, seperti semut hitam di batu yang hitam di tengah gelapnya malam. Itu riya. Jadi dengar tidak ada suara itu keras sekali tadi malam, jam 3 malam. Kamu lagi ngapain? Lagi sholat. Akhirnya riya. Sum'ah menceritakan, riya memperlihatkan iradah dunia, kebaikan yang dilakukan hanya sebatas untuk mendapatkan duniawi. Ini semua penyakit yang Allah kikis kalau kita paham iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in kalau kita pahami itu mengikis sifat-sifat kesombongan, al-ujub wa takabbur. Kita salat pagi ini bukan karena kemampuan dan segalanya, tapi itu iradah dan masyiah, taufik, hidayah yang Allah berikan kita ke sini. Jadi Anda tidak menjadikan Anda itu takabbur dan ujub. Bagi melihat si fulan tidak menghadiri salat subuh, kamu itu bejat sekali, fasik sekali, salat subuh engkau tinggalkan. Lihat aku, lihat. Bukan karena kita. Saya hadir ke sini bukan karena saya. Karena ini semata-mata taufik, inayah yang Allah berikan. Bukan bercerita tentang kekuatan. Banyak yang kuat di luar, tapi melangkah kaki ke masjid berat. Banyak yang mampu berulang, mampu mengalahkan lawan ulatnya, tapi melangkah kaki beberapa langkah ke sini berat. Ini taufik dan inayah daripada Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kita buka sedikit beberapa pertanyaan, kalau bisa kita diskusikan.